Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang setelah bercerai suami mengambil semuanya dariku, tapi semua berubah saat aku menemukan sesuatu. Puing dan kehampaan. Narasi dimulai. 6 bulan. 6 bulan sejak hari itu. Sejak palu hakim diketuk dan menghantam telinga Maya, merenggut segala yang ia punya. Bukan hanya harta benda, bukan hanya rumah megah yang ia bangun bersama Bram, tetapi juga yang paling berharga, putranya, Arya. Maya kini hidup di sebuah kontrakan sempit. Udara terasa pengap, dan dinding-dindingnya seolah ikut menertawakan kehancurannya. Di luar jendela, Jakarta tetap ramai, tetapi bagi Maya, dunia telah berhenti berputar. Dia kehilangan segalanya karena Bram. Mantan suaminya itu, yang selama 10 tahun terlihat sebagai pria mapan dan penyayang, berubah menjadi predator berdarah dingin. Dalam proses perceraian yang kotor, Bram memanipulasi setiap celah hukum. Dia membalikan fakta seolah Maya adalah istri yang boros dan tidak stabil. Tuduhan palsu itu begitu rapi dan meyakinkan, membuat hakim di pengadilan memutuskan bahwa hak asuh Arya, bocah lelaki berusia 7 tahun yang merupakan separuh jiwa Maya, harus jatuh ke tangan Bram. Maya ingat hari itu, saat ia berteriak dan meratap, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dia kehilangan Arya, dan kehilangan kemampuan untuk melihat senyumnya setiap pagi. Setiap hari adalah perjuangan. Dia mencoba mencari pekerjaan, tetapi koneksi Bram terlalu kuat. Setiap pintu seolah tertutup rapat di hadapannya, dikunci oleh bayangan kekuasaan mantan suaminya. Depresi menyelimutinya seperti kabut tebal, membuatnya sulit bernapas. Puncaknya terjadi sore itu. Didorong oleh rasa rindu yang tak tertahankan, Maya nekat. Ia menyamar, memakai topi dan kacamata hitam, lalu mengendarai motor bututnya ke kompleks perumahan lama mereka. Dari kejauhan, di balik pagar tanaman tinggi, ia melihat rumahnya. Rumah yang dulu hangat dan penuh tawa. Kini, halaman itu dihiasi mainan Arya yang berserakan, mainan yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Tiba-tiba, pintu terbuka. Bram keluar, tertawa lepas. Di sebelahnya, Arya. Putranya terlihat lebih tinggi, tetapi matanya tidak secerah dulu. Dan di sisi Bram, ada seorang wanita muda. Wajahnya cantik, senyumnya dingin, dan tangannya dengan posesif menggenggam lengan Bram. Itu adalah wanita baru Bram. Melihat adegan itu, jantung Maya terasa dicabik-cabik. Bukan kecemburuan yang ia rasakan, melainkan kemarahan murni. Kemarahan karena pria itu, yang telah merusak hidupnya, kini menikmati kebahagiaan palsu di atas penderitaannya, bahkan telah mengganti posisinya sebagai ibu bagi Arya. Air matanya mengering. Rasa putus asa berganti menjadi nyala api dendam. Aku tidak boleh hancur, pikirnya. Aku harus bangkit. Demi Arya. Malam itu, Maya membuat keputusan. Kontrakan sempit ini hanya mengingatkannya pada kegagalan. Dia punya satu tempat lagi. Satu-satunya aset yang tidak disentuh Bram karena dianggap tidak berharga. Rumah kecil peninggalan almarhum ibunya di pinggiran kota. Rumah itu sudah kosong selama 5 tahun sejak ibu meninggal secara mendadak. Ia ingat betapa tertutupnya ibunya di tahun-tahun terakhir hidupnya. Ibunya selalu berkata, "Jaga dirimu, nak. Dunia ini lebih kejam dari yang kau bayangkan." Di tengah malam, Maya mengemasi sedikit barangnya. Besok, dia akan pindah.
bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk mencari awal yang baru. Mencari kekuatan yang pernah ibu miliki. Saat tiba di depan rumah itu keesokan harinya, suasana terasa sunyi dan lembab. Lumut sudah menjalar di pagar tembok. Udara di dalam rumah terasa dingin, berbau debu, dan memunculkan kembali kenangan samar tentang senyum ibunya dan juga rasa penasaran yang aneh. Rumah itu adalah puing. Tetapi mungkin, di antara puing-puing itu, ada sesuatu yang tersisa untuknya. Aroma masa lalu yang terpendam. Narasi dimulai. Rumah ibu bukanlah rumah yang mewah. Kecil, sederhana, tetapi memiliki fondasi yang kuat dan banyak sekali sudut tersembunyi. Sejak ibu meninggal, Maya tidak pernah punya waktu atau hati untuk merawatnya. Bram selalu mendesaknya untuk menjualnya, tetapi Maya bersikeras mempertahankan satu-satunya warisan itu. Maya menghabiskan hari pertamanya membersihkan ruang tamu dan dapur. Ia menyapu sarang laba-laba dan menyingkirkan lapisan debu tebal. Pekerjaan fisik itu perlahan mengusir depresi yang mengendap di hatinya. Pada hari kedua, dia beralih ke kamar tidur utama ibu. Kamar itu terasa paling dingin dan paling asing. Ibu selalu melarang siapapun masuk ke kamar ini tanpa izin, bahkan ketika ibu masih hidup. Kamar itu dipenuhi perabotan kayu tua. Ada meja rias antik dan sebuah lemari buku besar yang menempel di dinding. Saat Maya mencoba menggeser lemari buku itu untuk membersihkan bagian belakangnya, lemari itu terasa sangat berat. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Ketika lemari itu bergerak sekitar setengah meter, Maya terkejut. Dinding di belakang lemari itu tidak terbuat dari beton biasa. Itu adalah lapisan kayu tipis yang dicat senada dengan dinding ruangan. Maya mendekat, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mengusap dinding kayu itu. Di satu titik, jarinya menemukan sebuah celah kecil. Lapisan kayu itu seolah bisa dibuka. Ada yang aneh di sini. Dengan rasa penasaran yang mulai terasa seperti ketakutan, Maya meraih obeng kecil dari tas peralatannya dan memasukkannya ke celah. Ia mencongkelnya pelan. Kayu tua itu berderi pelan, lalu sedikit terangkat. Di balik lapisan kayu itu, di tempat yang seharusnya menjadi tembok kokoh, terdapat sebuah lubang persegi yang dipotong rapi. Dan di dalam lubang itu, duduk tersembunyi sebuah kotak logam tua. Brankas tua kecil yang berkarat. Tubuh Maya menegang. Brankas itu berwarna abu-abu kusam, berukuran tidak lebih besar dari kotak sepatu, dan memiliki knop kombinasi mekanis yang usang. Ibunya menyembunyikan ini. Maya menarik brankas itu keluar dari dinding. Beratnya mengejutkan, meski ukurannya kecil. Ia meletakkannya di atas lantai, lututnya gemetar. Apa isinya? Perhiasan yang tak pernah ia lihat? Uang tunai yang disiapkan ibu untuk masa tuanya? Apapun itu, fakta bahwa brankas ini disembunyikan dengan cara yang sangat rahasia membuat Maya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dia memutar knop brankas. Kunci kombinasi mekanisnya terasa kaku karena karat. Dia mencoba kombinasi yang paling mungkin. Pertama, tanggal lahir ibu. Gagal. Kedua, tanggal ulang tahun pernikahan orang tua. Gagal. Ketiga, tanggal lahir Arya, cucu kesayangan ibu. Gagal. Maya mencobanya berulang kali hingga jari-jarinya sakit. Brankas itu tetap diam, terkunci rapat, seolah menjaga rahasia yang paling kelam. Rasa frustrasi merayap, tetapi cepat digantikan oleh tekad membara. Ibunya adalah wanita yang teratur dan penuh perhitungan. Ibu pasti meninggalkan petunjuk. Ini bukan sekadar brankas,
Ini adalah teka-teki terakhir dari wanita yang sangat misterius itu. Maya mengamati brankas itu lagi, lalu memandang sekeliling kamar ibu. Matanya tertuju pada lemari buku yang berisi koleksi novel dan buku harian ibu. Kunci bukan angka biasa. Kunci ada di balik kenangan. Bisik suara hatinya. Maya tidak akan tidur malam ini. Dia harus membuka brankas ini. Perasaan mencekam bahwa rahasia ini mungkin berhubungan dengan kematian mendadak ibunya atau bahkan dengan kehancuran rumah tangganya kini menjadi beban yang harus ia pecahkan. Kode rahasia di balik kenangan. Narasi dimulai. Malam merangkak lambat. Di luar jendela, suara jangkrik bersahutan menambah kesunyian yang mencekam. Maya duduk bersila di samping brankas berkarat itu. Matanya merah karena lelah, tetapi otaknya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Kunci ada di balik kenangan. Kata-kata itu terus terngiang. Ibunya tidak akan menggunakan kode acak. Ibu selalu menyukai teka-teki kecil, dan semua teka-teki itu selalu terhubung dengan sejarah keluarga. Maya beralih ke lemari buku. Dia mulai menyisir rak-rak, mengeluarkan setiap buku. Ada tumpukan novel klasik, beberapa buku memasak tua, dan di bagian paling bawah, 2 jilid tebal buku harian milik ibu. Dia membuka buku harian itu. Isinya tentang kehidupan sehari-hari, resep, dan curahan hati yang umum. Tidak ada yang spesifik tentang brankas. Tetapi di sela-sela halaman, di antara halaman bulan Oktober, ada selembar foto lama yang terlipat rapi. Foto dirinya saat masih remaja, tertawa di pelukan ibunya. Tidak ada petunjuk di sana. Maya merasakan keputusasaan kembali menyerang. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, pandangannya menyapu seisi kamar. Lemari buku, meja rias, laci-laci. Ia sudah memeriksa semuanya. Lalu matanya menangkap sesuatu di sudut lemari, di bawah tumpukan taplak meja yang sudah menguning. Sebuah album foto usang dengan sampul bludru biru tua. Itu adalah album foto masa kecilnya. Maya menarik album itu. Baunya seperti vanila dan debu. Dia membalik halaman-halaman yang memuat kenangan manis. Ulang tahun pertama, liburan ke pantai, hari pertama sekolah. Setiap foto adalah potongan kebahagiaan yang kini terasa menyakitkan. Dia sampai di halaman terakhir. Halaman itu kosong, kecuali untuk 3 foto kecil yang tertempel di sudut. Foto-foto itu tampak sengaja dirobek dari foto yang lebih besar, hanya menyisakan bentuk-bentuk tertentu. Maya mengamati foto-foto itu di bawah cahaya lampu. Foto pertama, potongan dari gambar patung singa di depan balai kota yang sering ia lewati bersama ibu. Foto kedua, potongan dari foto dirinya memegang lilin ulang tahun ke-7. Foto ketiga, potongan dari kartu pos lama yang dikirim ayah dari luar negeri. Awalnya terlihat seperti tempelan acak. Tetapi saat Maya memiringkan album itu, ia melihatnya. 3 potongan foto itu, ketika disatukan dan diamati sebagai bayangan, membentuk 3 huruf. 3 huruf besar yang kabur, tetapi jelas. TGR. Maya mencoba mengingat. TGR. Apa artinya? Tanggal gagal resmi? Tidak mungkin. Tentu saja itu harusnya sebuah kata sandi. EGR. Itu adalah singkatan. Tapi singkatan dari apa? Dia mengingat ibunya. Terakhir kali dia mendengar ibunya mengucapkan 3 huruf itu adalah saat mereka membahas rumah ini. Tanah. Gedung. Riwayat. Tidak masuk akal. Maya membalik album. Dan di sampul belakang, tertulis dengan pensil tipis,
hampir tak terlihat, di balik lapisan kertas minyak pelindung yang usang, ada barisan angka dan huruf yang samar-samar. Di atasnya, tulisan tangan ibu, kunci di balik TGR. Dan di bawahnya, 6 angka yang disamarkan seolah catatan belanja. 251087. Maya gemetar. Bukan. Itu bukan tanggal lahir atau tanggal pernikahan. Dia mulai mencari koneksi antara TGR dan angka-angka ini. EGR. Tangan gemar rapi. Tali gadis ringkih. Semua tebakan terasa salah. Lalu, sebuah kilasan ingatan menghantamnya. Ibunya pernah bercerita. Sebelum ibu menikah dengan ayahnya, ibu bekerja di sebuah perusahaan arsip milik keluarga jauh. Ibunya sangat ahli dalam menyusun dan mengamankan dokumen penting. Kode TGR adalah kode arsip yang digunakan ibunya untuk dokumen sangat rahasia saat bekerja dulu. Ini adalah kode profesional. Kode yang bahkan ayahnya tidak tahu. Maya kembali ke brankas. Ia memegang kenop perak yang dingin. Ia menarik napas dalam-dalam. Dia mulai memutar. Ke kanan, ke angka 2. Berhenti. Kembali ke kiri, ke angka 5. Berhenti. Ke kanan, ke 1. Berhenti. Kiri, 0. Kanan, 8. Kiri, 7. Setiap putaran terasa seperti berabad-abad. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Setelah putaran terakhir di angka 7, dia menunggu. Senyap. Lalu, terdengar suara pelan. Klik. Suara itu sangat kecil, tetapi di kamar yang sunyi itu, suara itu terasa seperti tembakan meriam. Tubuh Maya membeku. Brankas itu terbuka. Dia perlahan menarik tuas kecil di kenop itu. Pintu logam itu bergeser, mengeluarkan derit karat yang tajam, seperti jeritan bisu dari masa lalu. Maya menutup matanya sejenak, menenangkan dirinya. Dia tahu, begitu ia melihat isi brankas ini, hidupnya akan berubah, entah menjadi lebih baik atau justru jauh lebih buruk. Dia membuka matanya. Menatap ke dalam kegelapan lubang kecil itu. Gemetar di hadapan kebenaran. Narasi dimulai. Pukul 3 pagi. Udara terasa dingin dan menusuk. Maya menyalakan lampu meja yang redup, bayangannya menari-nari di dinding. Di depannya, brankas itu terbuka, memperlihatkan isinya yang ditumpuk rapi di dalam sebuah kain beludru hitam. Maya mengulurkan tangan yang gemetar dan mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Yang pertama, selembar amplop tebal. Di dalamnya, ada dokumen resmi yang distempel dan ditandatangani. Ini adalah surat wasiat rahasia yang dibuat ibunya setahun sebelum meninggal. Wasiat ini mencantumkan kepemilikan saham dalam jumlah signifikan di sebuah perusahaan logistik besar, perusahaan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, dan yang jelas bukan perusahaan yang Bram banggakan. Nilai sahamnya sangat besar, cukup untuk membuat Maya hidup mewah selamanya. Maya terperangah. Ibunya tidak miskin. Ibunya adalah seorang investor yang diam-diam kaya. Dan aset ini disembunyikan. Yang kedua, setumpuk dokumen transfer bank dan salinan sertifikat tanah. Dokumen-dokumen ini menunjukkan serangkaian transfer aset yang rumit dan mencurigakan. Ada foto-foto buram yang dilampirkan, memperlihatkan Bram sedang menandatangani dokumen di luar negeri bersama beberapa pria asing. Tanggal transfer itu? 3 bulan sebelum Bram mengajukan gugatan cerai padanya. Pikiran Maya berputar. Perceraiannya. Kehilangan hartanya. Semua itu bukan hanya tentang Bram ingin bebas.
Itu adalah pembersihan total. Bram harus memastikan tidak ada aset yang terhubung dengannya yang tertinggal, terutama yang mungkin terhubung dengan ibu. Dia mulai memahami. Bram menceraikannya bukan hanya untuk mendapatkan wanita baru, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari sesuatu yang jauh lebih besar. Yang ketiga, sebuah benda kecil yang dingin dan licin. Sebuah flash drive USB berwarna merah terang. Di atasnya, terpasang label putih kecil dengan tulisan tangan ibunya yang rapi, bukti konspirasi. Melihat label itu, tubuh Maya mendadak kaku. Konspirasi? Rasa penasaran kini diliputi rasa takut yang luar biasa. Ibunya meninggal tiba-tiba. Apakah ini jawabannya? Dengan tangan bergetar hebat, Maya meraih laptop bututnya. Dia mencolokkan flash drive itu ke porta USB. Laptop itu berdengung pelan di tengah keheningan. Sebuah folder terbuka. Isinya beberapa file audio dan dokumen spreadsheet yang dikodekan. Maya mengklik file audio yang paling panjang. Suara yang diputar adalah suara bisikan yang nyaris tidak terdengar. Suara rekaman rapat di ruangan tertutup. Dan perlahan, suara-suara itu menjadi jelas. Itu adalah suara Bram. Suara ayah Bram, mertuanya. Dan suara seorang pria asing yang berlogat kental. Maya mendengarkan dengan napas tertahan. Rekaman itu merinci skema pencucian uang berskala internasional. Uang yang sangat besar mengalir melalui perusahaan fiktif, melalui perusahaan logistik yang sahamnya dipegang ibu, dan berakhir di kantong-kantong petinggi gelap. Ayah Bram adalah otak di balik semua ini. Dan Bram, suaminya, adalah tangan kanan yang melaksanakannya. Lalu, Maya mendengar suara yang membuat darahnya surut. Suara ibunya. Ibu Maya rupanya bekerja sebagai konsultan senior untuk perusahaan yang digunakan sebagai kedok. Ibu Maya telah menemukan kejanggalan, mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan, dan bahkan merekam setiap pertemuan rahasia. Rekaman terakhir. Suara ibu terdengar ketakutan. Ibu berbisik, "Aku harus pergi. Mereka tahu aku tahu. Jika aku tidak berhasil, kuncinya ada di balik kenangan." Air mata Maya mengalir, tetapi ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia menangis karena kengerian yang dalam. Kematian mendadak ibunya 5 tahun lalu. Bukan serangan jantung, seperti yang dikatakan Bram padanya. Itu adalah pembungkaman. Ibunya tahu rahasia itu. Bram dan ayahnya membunuh ibu. Dan mereka menikahi Maya, putrinya, hanya untuk mendekati ibu, atau paling tidak, untuk memastikan semua warisan ibu berada di bawah kendali mereka. Ketika ibu meninggal, mereka berasumsi semua rahasia terkubur. Tetapi ibu Maya telah merencanakan pembalasan. Brankas itu bukan hanya warisan uang. Itu adalah warisan kebenaran. Bukti yang bisa menjatuhkan Bram dari singgasananya, mengembalikan martabatnya, dan yang paling penting, mengembalikan Arya kepadanya. Maya menatap layar laptop. Di sana, di folder yang sama, ada file terakhir. Sebuah dokumen teks pendek. Isinya hanya 2 baris, ditulis oleh ibu. "Ini adalah jaminan hidupmu. Gunakan untuk menemukan Arya. Jangan percaya siapapun." Tubuh Maya berhenti gemetar. Ketakutan menghilang, digantikan oleh kekuatan yang dingin dan mematikan. Dia bukan lagi wanita yang hancur karena dicerai. Dia adalah pemegang kunci sebuah konspirasi. Dan dia akan menggunakannya untuk menghancurkan pria yang telah mengambil segalanya darinya. Kebangkitan sang buruan. Narasi dimulai. Beberapa hari berikutnya terasa seperti hidup di dimensi lain.
Maya tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan laptop bututnya, menyalin dan menganalisis setiap data di dalam flash drive merah itu. Setiap rekaman suara, setiap angka di spreadsheet yang dikodekan, seolah-olah adalah pesan terakhir dari ibunya. Kebenaran itu begitu pahit. Bram bukan hanya mantan suami yang jahat. Dia adalah kriminal, pembunuh, dan manipulator ulung. Selama 10 tahun pernikahan mereka, Maya hanya bidak catur yang diizinkan duduk di samping raja, hanya untuk tujuan tertentu. Maya menyadari dia memegang bom waktu. Jika Bram atau ayahnya, yang kini ia yakini sebagai pemimpin sindikat kejahatan, mengetahui bahwa bukti itu ada di tangannya, nyawanya dan Arya akan tamat. Pesan ibu terngiang di benaknya, jangan percaya siapapun. Maya harus berhenti menjadi korban. Ia harus menjadi strategis, bergerak tanpa jejak. Langkah pertamanya adalah mengamankan amunisinya. Ia membeli 2 flash drive baru. Ia menyalin semua data, termasuk wasiat saham ibunya, rekaman suara Bram, dan dokumen transfer aset. Dia menyembunyikan ketiga flash drive itu di tempat yang berbeda. Yang asli dia letakkan di dalam dinding, di belakang lapisan kayu, tetapi di lokasi berbeda yang kini ia tutupi dengan rak bumbu dapur. Salinan pertama dia sembunyikan di dalam tasbih tua di bawah tumpukan pakaian di lemari. Salinan kedua dia titipkan pada seorang teman lama yang bekerja di luar kota, tanpa memberitahu isinya, hanya mengatakan, simpan ini. Jika aku hilang, kirimkan ini ke alamat yang tertulis di label. Setelah mengamankan bukti, Maya menyadari bahwa ia tidak bisa menyerahkan semua ini kepada polisi secara langsung. Jika ia menuduh Bram mencuci uang dan membunuh, tanpa koneksi kuat di pemerintahan, kasusnya akan dibungkam dan ia akan menghilang. Dia harus memancing Bram keluar. Maya teringat Rifki, seorang pengacara muda yang pernah bekerja untuk perusahaan lamanya. Rifki dikenal berintegritas tinggi dan memiliki keberanian moral. Maya menelepon Rifki. Suaranya terdengar datar, terkontrol, tidak lagi ada isak tangis. Rifki terkejut mendengar suara Maya yang begitu tegar. Maya hanya membagikan sebagian kecil informasi. Ia menunjukkan surat wasiat rahasia ibunya yang membuktikan Maya adalah pemilik sah saham bernilai tinggi di perusahaan logistik. Bram mengambil semua hartaku, Rif. Tapi aku baru menemukan ini. Bram tidak tahu tentang aset ibuku ini. Kurasa ini bisa menjadi jalan untuk mengajukan banding atas hak asuh Arya. Ucap Maya. Rifki, seorang pengacara, langsung melihat celah. Kepemilikan aset yang disembunyikan Bram dari pengadilan bisa menjadi bukti kuat bahwa Bram tidak jujur dalam proses perceraian. Dan jika Bram tidak jujur, hak asuh Arya bisa ditinjau ulang. Maya tahu itu adalah risiko. Tetapi itu adalah satu-satunya umpan yang cukup besar untuk membuat Bram bergerak, tanpa membuat Bram panik hingga membunuhnya. Jika Bram mengira ini hanya tentang uang warisan, dia akan datang untuk bernegosiasi atau mengintimidasi. Rifki bergerak cepat. Dalam waktu seminggu, surat permintaan peninjauan ulang hak asuh dan gugatan atas aset baru yang ditemukan itu sampai ke meja pengacara Bram. Maya tahu, Bram pasti sudah menerima surat itu sekarang. Malam itu, Maya duduk di kursi kayu di rumah ibunya. Ia melihat pantulannya di jendela gelap. Wanita yang ia lihat bukan lagi wanita yang lemah dan menangis. Matanya tajam, rahangnya keras. Ia mengenakan baju sederhana, tetapi di hatinya, ia sudah mengenakan zirah perang. Dia merasakan adrenalin mengalir dingin di nadinya, bercampur dengan aroma debu dan karat brankas tua yang kini ia kunci rapat. Lalu, ponselnya berdering. Nomor asing.
Maya menarik napas dalam-dalam. Ia tahu siapa yang menelepon. Ia mengangkatnya. "Halo, Maya?" Suara Bram. Dingin, tetapi ada nada terkejut yang terselubung. "Ya, Bram." Suara Maya stabil. "Kau sudah menemukan pengacara? Berani sekali kau. Kita perlu bicara. Besok. Kantor pengacaraku. Jam 10 pagi. Sendirian." "Aku tidak akan datang sendirian, Bram. Aku akan datang dengan pengacaraku. Dan kita akan bicara di tempat netral, di kantor Rifki." "Aku tidak lagi bodoh," jawab Maya, tanpa emosi. Bram terdiam sejenak di ujung sana. Senyap yang mematikan. "Baiklah. Sampai jumpa besok, Maya. Kuharap kau tahu apa yang kau pertaruhkan." Maya memutuskan panggilan itu tanpa membalas. Dia tahu apa yang dipertaruhkannya, segalanya. Tatapan dingin sang musuh. Narasi dimulai. Keesokan harinya. Gedung perkantoran tinggi di pusat kota. Kantor pengacara Rifki. Suasananya klinis, modern, dan kebalikan total dari rumah tua ibunya. Maya tiba 10 menit lebih awal. Ia mengenakan blazer hitam sederhana, rambutnya diikat rapi. Ia tidak mencoba terlihat cantik, tetapi ia berusaha terlihat kuat dan kompeten. Rifki menyambutnya, terlihat sedikit tegang. "Maya, aku sudah bilang, fokus kita hanya pada aset ibunya dan hak asuh. Jangan bahas hal lain. Bram pasti akan mencoba mengintimidasimu." Peringatan Rifki. "Aku tahu, Rif. Aku siap," jawab Maya, suaranya mantap. Pukul 10 tepat. Pintu ruang rapat kaca bergeser. Bram masuk, ditemani oleh pengacara andalannya, pria berkumis tebal yang terkenal kejam. Bram mengenakan jas mahal yang dulu Maya pilihkan. Wajahnya dipoles dengan senyum percaya diri, tetapi ada sesuatu yang dingin dan cemas di matanya. Ia melihat Maya. Ada kejutan sesaat, lalu senyumnya melebar, palsu dan meremehkan. "Maya, senang melihatmu pulih. Kau terlihat lebih baik dari 6 bulan yang lalu. Tapi kurasa kau membuat kesalahan besar," kata Bram, duduk di seberang meja. Pertemuan itu dimulai dengan argumen hukum yang membosankan. Pengacara Bram menyangkal pengetahuan Bram tentang aset warisan ibu Maya. Mereka mengklaim bahwa wasiat itu palsu, atau setidaknya tidak sah, dan bahwa Bram adalah ayah yang stabil dan mampu, tidak ada alasan untuk mengubah keputusan hak asuh. Maya mendengarkan tanpa bereaksi. Dia melihat Bram. Pria itu tampak santai, tetapi tangan kanannya terus memutar cincin di jarinya. Sebuah kebiasaan gugup yang dulu hanya ia tunjukkan saat sedang berbohong besar. Tiba giliran Maya berbicara. "Pak Bram," Maya memulai, suaranya tenang dan jelas, menggunakan panggilan formal. "Anda dan saya tahu bahwa dokumen yang saya miliki ini adalah asli. Dan Anda sangat tahu betapa pentingnya aset logistik itu bagi almarhum ibu saya, terutama dalam kaitannya dengan beberapa." Maya berhenti, matanya menatap tajam ke mata Bram. "Beberapa transfer yang Anda lakukan 3 bulan sebelum gugatan perceraian diajukan." Maya kemudian memutuskan untuk menggunakan kode rahasia itu. "Dan saya yakin pengadilan akan sangat tertarik dengan alasan Anda menutup akses ke rumah ibu, yang ternyata berisi arsip yang sangat rapi, menggunakan kode TGR." Dampak kata-kata itu seketika. Pengacara Bram, yang sedang membolak-balik kertas, terdiam. Tetapi reaksi Bram lebih dari sekadar keheningan.
wajahnya langsung pucat. Senyum palsunya luntur, digantikan oleh tatapan kosong yang disusul oleh kilatan kemarahan murni. Tangan yang memutar cincin berhenti total. Ia seperti melihat hantu. Bram tahu. Hanya Ibu Maya yang menggunakan kode TGR. Jika Maya tahu kode itu, artinya Maya sudah membuka brankas itu. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Bram tiba-tiba berdiri, membentak pengacaranya bahwa diskusi sudah selesai dan harus ditunda. Saat Bram berjalan keluar, Maya mengikutinya. Mereka berpapasan di lorong sunyi menuju lift. "Kau melampaui batas, Maya," Bram berbisik, suaranya serak dan sangat rendah. Matanya mengunci mata Maya, dan di sana tidak ada lagi jejak cinta lama, hanya ancaman kematian. "Kau mendapatkan wasiat sialan itu. Ambil uangnya. Dan lupakan semuanya. Lupakan ibu. Lupakan semua yang ada di brankas itu. Lupakan TGR. Jika kau teruskan sandiwara ini, bukan hanya hak asuh Arya yang akan hilang. Arya sendiri yang akan hilang, Maya. Selamanya." Tubuh Maya secara naluriah ingin gemetar, tetapi dia menahannya. Dia melihat langsung ke mata pembunuh ibunya. "Aku tidak menginginkan uangmu, Bram. Aku menginginkan keadilan untuk ibuku. Dan aku menginginkan putraku. Sekarang aku tahu kau membunuh ibuku, tidak ada yang akan menghentikanku." Jawab Maya. Bram tertawa kecil, tawa tanpa humor, kering dan mengerikan. "Kau punya bukti, tapi aku punya kekuasaan, Maya. Kau hanya punya data, aku punya orang. Kau baru saja mendeklarasikan perang, dan di perang ini, kau tidak akan pernah melihat Arya lagi." Pintu lift terbuka. Bram melangkah masuk, meninggalkan Maya sendirian di lorong itu. Maya berdiri di sana, kakinya terpaku di lantai marmer dingin. Dia tahu dia baru saja melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Bram tahu dia memegang kunci rahasia itu. Permainan telah berakhir. Sekarang, perburuan telah dimulai. Dan Maya adalah pemburu sekaligus buruan. Pilihan mematikan dan detik-detik penentuan. Narasi dimulai. Ancaman Bram bukan gertakan. Sejak pertemuan di kantor Rifki, Maya merasa seperti ikan di dalam mangkuk kaca. Setiap gerakannya diawasi. Dia melihat mobil hitam yang sama diparkir beberapa blok dari rumah ibunya. Ada orang-orang yang pura-pura memperbaiki kabel di tiang listrik saat dia keluar. Bram tidak main-main. Waktu berdetak cepat. Bram akan melakukan langkah drastis untuk menghentikan gugatan aset dan, yang lebih penting, untuk membungkam rahasia TGR. Maya tahu, strategi hukum Rifki yang lambat tidak akan cukup. Jika Bram bisa membuat Arya menghilang, itu artinya aku tidak bisa membiarkan Bram bebas lebih lama lagi. Malam itu, di kamar ibunya yang sunyi, Maya mengambil keputusan mematikan. Dia akan melepaskan senjata utamanya. Dia harus menyerahkan semua bukti kejahatan Bram secara simultan di dua front berbeda untuk memastikan kasus ini tidak bisa dibungkam oleh koneksi politik ayah Bram. Dia mempersiapkan paket terakhir. Pertama, salinan audio rekaman Bram yang merinci skema pencucian uang. Ini harus dilempar ke publik. Tidak ada yang lebih cepat dan lebih kejam dari media. Kedua, dokumen spreadsheet berlabel TGR dan surat wasiat yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum terkemuka. Ini untuk jalur hukum formal. Dia menulis sebuah surat anonim kepada salah satu jurnalis investigasi paling berani di negara itu, memberikan detail tentang konspirasi besar yang melibatkan politisi dan uang haram, serta kematian ibunya. Pukul 4 sore.
Saatnya bergerak. Maya mengenakan jaket yang sudah usang dan menutupi rambutnya. Dia menyalakan motor bututnya, membuat banyak kebisingan di lingkungan sepi itu, membiarkan mata-mata Bram melihatnya pergi ke arah kota. Itu adalah umpan. Setelah beberapa putaran dan belokan zigzag yang sengaja dibuat, Maya memarkir motornya di sebuah gang kecil, lalu ia berlari menembus pasar yang padat. Dia berjalan kaki sekitar 1 kilometer, bercampur dengan keramaian, sampai ke sebuah warung internet tua yang ia yakini jarang dikunjungi orang. Di dalam warung internet yang gelap itu, dengan denyut jantungnya yang sekeras mesin kipas usang, Maya memasukkan flash drive merah. Dia mengunggah paket data anonim ke email rahasia sang jurnalis. Unggahan berjalan. Tulis progres bar di layar. 15%. 30%. Setiap persentase adalah pertarungan melawan waktu. Saat progres bar mencapai 80%, ponselnya bergetar di saku. Nomor tak dikenal. Dia mengabaikannya. 90%. Pintu warung internet terbuka dengan derit keras. Jendela di belakangnya memantulkan sosok dua pria besar yang berdiri di ambang pintu. Mereka tidak terlihat seperti pelanggan internet. Wajah mereka keras, mata mereka mencari. Maya mencabut flash drive dari komputer. File terkirim. Tubuhnya langsung bereaksi, insting bertahan hidup muncul dari dasar jiwanya. Dia meraih paket amplop coklat besar yang berisi salinan fisik untuk Rifki dan langsung keluar dari pintu belakang warung, menabrak tumpukan kardus. Dia di sini. Kejar dia. Salah satu pria itu berteriak. Maya berlari sekuat tenaga. Dia melompat ke jalanan raya yang macet parah. Suara klakson bersahutan, dan suara langkah berat kedua pria itu mengejarnya di tengah kerumunan. Dia berlari ke jembatan penyeberangan, menaiki tangga dengan napas memburu. Kedua pria itu semakin dekat. Dia tidak boleh tertangkap dengan paket amplop ini. Ini adalah bukti terakhir yang perlu dijamin keamanannya. Bukti digital sudah di udara, tetapi Bram selalu punya cara untuk menghapus jejak digital. Bukti fisik ini adalah kunci. Di tengah jembatan penyeberangan, Maya melihat ke bawah. Jalanan di bawahnya penuh sesak, diisi oleh puluhan pengendara motor yang melaju pelan karena macet. Pengejar pertama sudah berada di belakangnya, tangannya hampir meraih bahunya. Dalam kepanikan yang luar biasa, Maya melakukan tindakan gila. Dia melihat seorang kurir motor yang baru saja merokok di pinggir jalan. "Tolong!" teriak Maya, suaranya parau. Dia melempar amplop coklat itu ke bawah, tepat ke pangkuan kurir motor itu. "Ambil ini. Tolong. Kirimkan ke alamat ini sekarang juga. Ada di label. Uangku akan menyusul. Jangan buka." Kurir itu terkejut, memegang amplop itu tanpa mengerti. Saat itu juga, pria pertama meraih rambut Maya. Maya berbalik, menendang lutut pria itu, dan berteriak sekeras-kerasnya untuk menarik perhatian. "Pembunuh! Dia pembunuh!" teriak Maya. Kedua pria itu akhirnya berhasil menyudutkannya. Mereka menyeretnya menjauh dari tepi jembatan, berusaha meredam teriakannya. Tetapi amplop coklat itu sudah lenyap di keramaian lalu lintas, dibawa oleh kurir motor yang kebingungan. Maya membiarkan dirinya ditarik. Dia merasakan sakit dan ketakutan, tetapi di sudut hatinya ada rasa kemenangan yang dingin. Bukti itu sudah lepas. Bom waktu sudah dinyalakan. Matahari terbit di atas kebenaran. Narasi dimulai. Maya terbangun di sebuah ruang perawatan medis kecil. Ada perban di pelipisnya dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
Di sampingnya, duduk Rifki, pengacaranya, dengan wajah lelah tetapi lega. "Kau gila, Maya," kata Rifki, menggelengkan kepala. "Mereka menculikmu dari jembatan. Kami menemukanmu di sebuah gudang kosong di pinggiran. Tapi aku berhasil mendapatkan paket itu. Kurir itu, dia jujur. Dia mengantarkannya ke kantorku." Rifki melanjutkan ceritanya. Malam itu juga, kantor berita menerima paket data anonim. Rekaman suara Bram yang merinci pencucian uang itu disiarkan secara eksklusif, menjadi berita utama yang mengguncang negara. Skandal ini terlalu besar, terlalu transparan, untuk dibungkam. Jaksa Agung yang menerima paket Rifki, didukung oleh tekanan publik dan media, langsung membentuk tim investigasi khusus. Bukti audio dan dokumen aset ibunya saling menguatkan. 2 hari kemudian, Bram dan ayahnya ditangkap oleh tim anti korupsi. Perusahaan logistik yang terlibat dibekukan. Kekuasaan Bram runtuh secepat kebohongan yang selama ini ia bangun. Dunia maya mulai berputar lagi, tetapi kali ini dia berada di pusatnya. Dia memberikan kesaksian panjang kepada polisi, tidak hanya tentang pencucian uang, tetapi juga tentang pembunuhan ibunya yang kini dibuka kembali kasusnya. 7 hari setelah penangkapan Bram, Maya menerima panggilan dari pengadilan. Sidang peninjauan hak asuh yang seharusnya berlangsung berbulan-bulan dipercepat. Hakim menyatakan bahwa Bram, sebagai seorang kriminal terbukti yang menghadapi tuduhan pembunuhan, secara permanen tidak layak menjadi wali Arya. Hak asuh Arya dikembalikan sepenuhnya kepada Maya. Maya tidak menangis. Air matanya sudah habis. Ia hanya merasakan kedamaian yang mendalam. Sore itu, Maya kembali ke rumah mewah lamanya. Rumah itu kini kosong, disegel oleh negara. Hanya ada Arya yang menunggu di taman depan, dikawal oleh seorang petugas sosial. Ketika Arya melihat ibunya, bocah itu berlari. Ia tidak ragu, tidak bingung. Ia berlari ke pelukan yang selama ini ia rindukan. "Mama!" teriak Arya, memeluk leher Maya erat-erat. Maya memeluk putranya. Hangat. Nyata. Semua rasa sakit, semua ketakutan, terbayar lunas dalam pelukan sederhana ini. Beberapa minggu kemudian, Maya dan Arya kembali ke rumah kecil ibunya. Rumah itu kini terasa hangat, dipenuhi cahaya. Berkat wasiat saham ibunya yang kini bisa diakses setelah kasus Bram terkuak, Maya tidak lagi miskin. Dia punya cukup uang untuk hidup nyaman dan mendidik Arya. Di kamar tidur utama, Maya melihat ke dinding. Brankas tua itu kini sudah dilepas, meninggalkan lubang persegi kosong. Dia menyentuh lubang itu. Disinilah segalanya dimulai. Disinilah ia menemukan bukan harta benda, tetapi sebuah kebenaran yang kejam dan sebuah keberanian yang diwariskan. Ibunya tidak memberikan warisan kekayaan pasif. Ibunya memberikan warisan perjuangan. Ibu Maya tidak ingin Maya hanya kaya, ibu ingin Maya kuat, dan ibu ingin keadilan ditegakkan, bahkan setelah kematiannya. Maya menarik napas dalam-dalam. Aroma debu dan kenangan lama terasa manis. Dia kehilangan segalanya, tetapi justru karena kehancuran itu, ia menemukan senjata terkuatnya. Dia telah kehilangan Bram, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dia kehilangan kekayaan palsu, tetapi ia mendapatkan kembali putranya. Maya memeluk Arya yang sedang tidur di ranjang sebelahnya. Matahari terbit di atas atap rumah kecil itu, sinarnya menyinari debu yang menari-nari di udara. Kisah tentang Maya si korban telah berakhir. Kini, dimulailah kisah Maya, ibu dan penyintas,
yang hidup di atas fondasi kebenaran yang ditinggalkan oleh wanita paling cerdas dan paling berani yang pernah ia kenal, ibunya.